Saya sudah membayangkan kalau saya ditangkap lagi, maka saya akan disiksa lebih parah lagi. Karena banyak sekali video-video saya, terutama di channel ini, itu dianggap menghina dan menista, melecehkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Edi Prayetno. Saudara-saudaraku sekalian, apa kabar si Saifuddin Ibrahim? Sudah 1 bulan dia off dari channelnya, dan muncul-muncul dia menghibah-hibah kepada Bapak Jokowi. Kayaknya dia sudah putus asa, ingin kembali pulang, tetapi tidak ditangkap atau dipenjara, atau istilahnya dia takut ditangkap atau dipenjara, sehingga satu-satunya jalan adalah meminta tolong kepada Bapak Presiden Jokowi. Ya, intinya dia mau pulang tapi jangan ditangkap, Pak, kasihan, aku bisa sengsara di penjara. Bahkan dia bilang aku bisa dikebuki, diajar atau apa, karena dia ngomong di channelnya, dia mengaku sudah banyak menghujat Islam. Ya, Saifuddin, coba kita lihat videonya ya. Saya sudah lama di sini, Pak Jokowi, hampir setahun. Saya berada di negeri orang. Saya meninggalkan anak saya, istri saya, harus kembali ke Indonesia. Hani Kristianto melaporkan saya bahwa saya menistakan agama. Kemudian ada lagi laporan ibu-ibu Kristen. Jadi ada 2 orang Kristen dan 1 orang Muslim yang melaporkan saya. Yang Muslim ini Hani Kristianto, yang dulu juga dia Kristen, karena dia tersinggung dengan pernyataan-pernyataan saya agar 300 ayat itu dihapuskan. Marah mereka. Tetapi apa yang terjadi? Saya sudah membayangkan kalau saya ditangkap lagi, maka saya akan disiksa lebih parah lagi. Karena banyak sekali video-video saya, terutama di channel ini, itu dianggap menghina dan menista, melecehkan. Tetapi apa boleh buat, apa yang harus saya lakukan ketika saya ada di Amerika ini adalah sebuah ancaman bagi saya. Kalau kembali ke Indonesia, saya akan dihukum berat, saya akan begini dan begitu. Saya sudah membayangkan, karena saya sudah pernah dipenjara, Pak Jokowi, gara-gara hukum, pelaksanaan hukum yang tidak adil itu, Pak Presiden. Saya berharap bahwa Pak Presiden bisa mengerti ini, dan permintaan saya ini Bapak Presiden mengabulkannya. Ayat itu dihapuskan, marah mereka. Kalau kita lihat nasib si Saifuddin sekarang ini, memang sudah putus asa, betul-betul putus asa. Karena apa? Karena istrinya yang biasanya kemarin kemana-mana di Amerika beserta dengan dia, mungkin sudah tidak tahan, pulang ke Indonesia. Sekarang dia visa sudah habis, permintaan suaka juga belum dikabulkan. Mungkin sekarang hidupnya harus bersembunyi-sembunyi karena takut ditangkap oleh pihak imigrasi Amerika Serikat. Dan dalam keadaan sempit ini, dia sudah putus asa, bahkan dia minta maaf. Minta maaf dia. Coba kita lihat minta maafnya kepada siapa ini. Saya mohon maaf dengan serendah-rendah hati saya kepada pemimpin Indonesia, kepada menteri-menteri di Indonesia, anggota-anggota DPR, MPR di seluruh Indonesia yang ada, yang duduk di Senayan, yang duduk di istana. Ternyata dia minta maafnya bukan kepada masyarakat Muslim. Harusnya dia kalau merasa bersalah, minta maafnya kepada seluruh masyarakat Muslim di dunia yang dia sudah hina-hina seperti itu. Tetapi dia hanya minta maaf kepada siapa? Bapak Polisi, Kapolri, Bapak Presiden, DPR, MPR. Mungkin dengan permintaan maaf kepada beliau-beliau itu, dia akhirnya diringankan mungkin, atau dibebaskan dari segala tuntutan. Saifuddin. Jadi kalau lihat penampilannya nih, penampilannya terakhir nih,
udah rambutnya udah gondrong, nggak terawat. Mungkin sebulan ini dia lari-lari itu, bersembunyi dari satu kota ke kota lain, menghindari dia ditangkap di Amerika karena visa dia sudah habis. Istri sudah tidak ada yang merawat, penampilannya sudah kayak gitu, gondrong, udah nggak karu-karuan. Mending kalau saya sih mengusulkan pada Anda pulang aja, terima akibatnya, terima konsekuensinya, toh nanti Anda juga bisa membayar pengacara di Indonesia, dan Anda bisa kumpul lagi sama anak dan istrinya, meskipun Anda bisa diamankan di kepolisian ya. Jadi lebih baik Saifuddin Ibrahim pulang, menyerahkan diri dengan baik-baik, daripada Anda di sana terlunta-lunta. Masa tua Anda di sana sangat tersiksa, tidak ada keluarga, donatur pun akan sangat terbatas untuk membantu Anda. Ya namanya donatur, lama-lama juga bosan juga membantu Anda. Kalau Anda ngomong di sana penginjilan pun, penginjilan model apa? Tidak banyak Anda melakukan penginjilan, bahkan Anda sekarang tidak akan berani muncul di publik ya, di umum, karena visa Anda udah habis. Berceramah di depan mimbar atau di gereja-gereja di Amerika pasti Anda ditangkap. Satu-satunya jalan ya lewat YouTube. Anda ngomong, aku lewat YouTube yang sudah 280.000 subscriber, harusnya aku bisa santai dengan penghasilan YouTubeku ini. Tetapi apa? Anda ngomong YouTube Anda dari dulu, memang Anda ngomong YouTube Anda dihacker lah, YouTube Anda dipojokkan, YouTube Anda dilaporkan, sehingga banyak penghasilan Anda berkurang. Coba kita lihat keluh kesah dia soal, karena channel ini banyak sekali serangannya, sehingga dia menggigil terus ini channel Saifuddin Ibrahim yang ini, yang sudah banyak sekali subscribe-nya. Banyaknya sudah 280.000 subscribe. Jadi sebenarnya tidak perlu saya bekerja fisik untuk bekerja. Saya cukup dengan main YouTube, maka saya dapat menghidupi diri saya, menghidupi juga menyekolahkan anak-anak saya. sebetulnya Saifuddin Ibrahim mungkin tidak paham ya algoritma di YouTube ya. Meskipun subscribe-nya jutaan, tapi kalau view-nya sedikit, penghasilan pasti akan jatuh. Tetapi sebaliknya, meskipun subscribe-nya hanya 100.000 misalkan, tetapi view-nya bisa rata-rata ratusan ribu view, itu penghasilannya akan lebih besar. Ada beberapa channel subscribe-nya sampai jutaan, tetapi view-nya kecil, hanya 10.000 maksimal, bahkan di bawah 10.000. Itu pendapatannya memang sangat kecil. Jadi kalau Anda ngomong channel Anda penghasilannya kecil, memang mungkin Anda sudah ditinggalkan oleh penggemar Anda, view Anda sedikit. Mungkin orang-orang yang melihat Anda sudah bosen, isinya hanya itu aja. Saat Anda berkhotbah, penonton Anda sedikit, tetapi saat Anda menghina-hina Islam, itu ada peningkatan sedikit. Ya, tetapi tidak banyak. Dan itu kayaknya itu malah membuat konsekuensi yang sangat menjadi bumerang bagi Anda. Anda bisa dilaporkan kepada pihak berwajib. Contohnya adalah si YouTuber anak Batak yang saat ini udah diamankan. Dia ingin mendongkrak popularitasnya dengan menghina Islam luar biasa. Dia berbicara dengan alasan supaya meningkatkan view, dia mendapatkan duit yang banyak dari situ. Tetapi apa akibatnya? Dia ditangkap, sekarang masuk penjara. Kasus ini bisa menjadi patokan untuk seluruh YouTuber yang sekarang lagi membangun channelnya, terutama dialog Islam dan Kristen, atau yang membahas masalah Islam dan Kristen, atau orang-orang kristolog. Jangan hanya demi viewer Anda menghina-hina. Boleh kajian akademik, boleh dialog, boleh, bahkan saya lakukan di sini. Saya debat dengan beberapa pendeta langsung di darat, ketemu. Saya debat dengan Loga,
di darat di Jakarta. Saya debat dengan pendeta Budi Asali, debat dengan pendeta Henry Tan dan sebagainya, bertemu langsung di darat, atau debat lewat online juga bisa. Tetapi jangan hujat. Kalau Anda hujat, viewer Anda tidak banyak sebetulnya. Orang mendengarkan hujatan-hujatan itu sangat bosan, dan itu sangat saya pikir tidak mendidik ya. Bahkan itu sangat merusak reputasi seseorang dengan ucapan-ucapan menghujat. Dan malah sebaliknya, Anda bisa dilaporkan dan masuk penjara. MKC contohnya. MKC juga sama nasibnya seperti itu. Dia mencari duit dari YouTube. Dia menghina Islam berketerlaluan. Akhirnya malah apa? Masuk penjara. Kajian boleh. Gracia pun sekarang mengkritik Islam seperti itu. Dan teman-teman yang lain juga diperbolehkan. Atas nama apologet. Pembelaan iman sama. Orang-orang muslim pun pembelaan iman. Bahkan kami pun mendirikan yayasan untuk menangkal pemurtadan. Karena apa? Anda selalu ingin memurtadkan kami. Di bis kota, mereka menyebarkan Injil. Terang-terangan, di dalam bis, dia menyebarkan Injil. Di kampung-kampung, apakah kami tidak boleh memberikan pemahaman kepada umat Islam supaya Anda terbebas atau menangkal dari segala pemurtadan? Dengan cara apa? Kami kasihkan ilmunya. Demikian dari saya. Anda bisa ambil tarik kesimpulan dari contoh-contoh ini. Saifuddin Ibrahim nasibnya mengenaskan, menghina Islam. Dia terlunta-lunta di masa tuanya, dia tidak bahagia. Dan untuk kawan-kawanku semua, ayo bermedia dengan bijak. Jangan hanya mengandalkan duit, Anda menghalalkan segala cara. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.